Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Siang hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'un Hadisan fi Fadailil Quran yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Biqai Asy-Syami Al-Athari hafizahullah ta'ala. Siang ini kita memasuki hadis nomor 7. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Sunan Ad-Darimi. An-Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah Azza wa Jalla meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujah ta'muha thayyib wa rihuha thayyib. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah yang enak rasanya dan harum aromanya. Walladzi la yaqra'ul Qur'an katamrah ta'muha thayyib wa la riha laha. Sedangkan orang yang tidak membaca Al-Quran seperti korma, buah korma yang enak rasanya tetapi tidak beraroma. Wa mathalul fajir alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah. Perumpamaan orang yang fajir itu orang yang durhaka, yang membaca Al-Quran seperti buah raihanah, rihuha thayyib wa ta'muha murrun, yang aromanya harum tetapi rasanya pahit. Wa mathalul fajiril ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah ta'muha murrun wa la riha laha. Sedangkan orang fajir, orang durhaka yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah yang pahit rasanya dan tidak beraroma. Jamaah sekalian, ini tamsil yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang yang membaca Al-Quran. Jamaah sekalian, saya awali terlebih dahulu dari
tamtsil sebagai salah satu di antara metode pembelajaran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, kita akan dapati banyak tamtsil. Dalam Al-Quran itu kita ambil contoh, mathalil ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali hambatin abbatas sab'a sanabil. Nah, itu contoh tamtsil. Ada alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha tsabit wa faruha fis sama. Contoh tamtsil. Begitupun dalam hadis. Selain dari hadis ini, kita dapat contoh misalnya mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Ini contoh tamtsil. Nah, jamaah sekalian, menurut Jarji Zaidan, di antara contoh tamtsil ini, di antara faidah tamtsil ini adalah memberi pelajaran yang sangat berharga dari buah pengalaman yang panjang dan akal yang sehat. Kemudian Bakri Syam Amin merinci di antara hikmah atau faidah dari tamtsil, menggambarkan sesuatu yang abstrak dalam gambaran yang konkret, menyingkapkan sesuatu dan mendekatkan pengertian pada pemahaman. Kemudian ada menggambarkan sesuatu yang gaib dalam bentuk lahir, menyatukan makna yang indah dalam ungkapan yang pendek dan mudah. Yang kelima, memantapkan makna dalam fikiran. Dan yang keenam, membuat orang suka dengan cara yang paling simpel. Jadi jamaah sekalian, dengan tamtsil itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang luas, itu menjadi bisa dibuat simpel dan gampang difahami. Sesuatu yang abstrak itu bisa dikonkretkan dengan tamtsil. Nah, jemaah sekalian, salah satu di antara contohnya adalah tamtsil berkenaan dengan interaksi seseorang dengan Al-Qur'anul Karim. Orang yang beriman yang berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim itu seperti buah utrujah. Nah, jemaah sekalian, buah utrujah ini menurut penyelidikan para ulama adalah jenis buah jeruk atau yang lebih familiar dengan buah limau. Nah, jamaah sekalian, bukankah ini kalau jeruk dikit apa ya? Nah, aromanya harum, ya. Kemudian juga ada banyak jenis jeruk yang manis pula. Jadi dari sisi aromanya harum, dari sisi rasanya juga manis. Nah, itulah contoh dari orang yang beriman yang membaca Al-Qur'anul Karim. Sedangkan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Qur'anul Karim seperti kurma. Ini di bulan Ramadan kan banyak kurma ya sekitar kita. Kurma itu kan gak ada aromanya jamaah sekalian. Kurma itu gak ada aromanya. Bahkan orang itu kalau lihat kurma ya, kalau lihat kurma itu kalau lihat ininya, lihat bentuknya ya, mungkin orang nggak terlalu tertarik lah dengan kurma itu. Ya. Nah, tapi ketika dimakan baru ya beda nih rasanya kurma yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Tapi dari sisi aroma, kurma itu tidak beraroma. Nah, ini perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran. Sedangkan orang fajir, orang munafik, orang yang ya kerap berbuat maksiat, yang membaca Al-Qur'anul Karim itu seperti buah raihanah. Buah raihanah itu buah yang kalau dari sisi aromanya itu harum, namun rasanya pahit.
Nah, sedangkan orang fajir yang tidak membaca Al-Quranul Karim ini, ya ini seperti buah hanzolah. Buah hanzolah itu buah yang rasanya pahit dan tidak beraroma. Jadi apa ya, nggak ada mendingnya ya. Nah, jamaah sekalian, oleh karena itu dari 4 tamsil ini seyogianya kita bisa seperti buah utruja, ya, seperti buah utruja. Jadi kita ini menjadi seorang mukmin yang rajin berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, sehingga jamaah sekalian, kita ini ibarat buah-buahan yang aromanya semerbak harum dan rasanya pula manis. Nah, ini hadis yang ke-7. Yang berikutnya jamaah sekalian, hadis nomor 8. Nah, kalau hadis nomor 8 ini hadis yang berbicara tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Jadi hadis ini seyogianya memberi motivasi setiap kita untuk lebih rajin berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jamaah sekalian, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikaruniai suara yang indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap mengundang sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Awalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baca Al-Quran, gak pede, Pak. Bagaimana mungkin ia membacakan Al-Quran di hadapan orang yang wahyu turun pada dia? Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang minta, akhirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud pun membaca ayat itu. Dan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu menjadi bacaan Al-Quran standar. Jadi maksudnya, ya, kalau kita ingin fasih membaca Al-Quran, maka meniru cara membacanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yaitu dengan tamahul. Tamahul itu dengan perlahan. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Dan jemaah sekalian, 10 kali lipat di sini adalah angka minimum, ya. Jadi angka minimalnya 10 kali lipat ini. Bisa lebih dari itu. Ya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita baca alif lam mim, kita baca 3 huruf, 3 kebaikan kali 10, 30 kebaikan. Nah, jemaah sekalian, menurut penelitian para ulama, jumlah huruf dalam Al-Quranul Karim itu ada
340.740. Berarti berapa juta jemaah sekalian? Jadi ada 340.740. Dan huruf yang tepat berada di tengah-tengah Al-Quranul Karim adalah huruf fa pada lafad wal yatalattaf. Kalau di Quran cetakan Indonesia wal yatalattaf itu ditulis dengan merah, ya, ditulis dengan warna merah. Kalau di Quran Timur Tengah biasanya hanya bold aja, ya, hanya dicetak tebal. Nah, jadi alasannya itu, mengapa wal yatalattaf itu diberi warna merah, ya, atau ditebalkan, karena huruf fa pada kata wal yatalattaf itu huruf tengah-tengah Al-Qur'anul Karim. Nanti satu saat kita bedah tentang ini, ya, tentang ulumul Quran. Nah, kalau ini kan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran. Nah, nanti berkenaan dengan Al-Quran itu sendiri. Kayak wahyu pertama apa, nama-nama Al-Quran, jumlah hurufnya, jumlah surahnya. Ada satu kitab yang khusus berbicara tentang ini. Nah, jamaah sekalian, hadis ini memotivasi setiap kita untuk memperbanyak tilawah Al-Quran dengan tartil. Nah, ditambahkan dengan memperbanyak tilawah Al-Quran dengan tartil. Mari kita simak pertama nasihat yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, wala yakunu hammu ahadikum akhir surah, dan janganlah salah seorang dari kalian itu lebih memperhatikan akhir sebuah surat. Apa maksud lebih memperhatikan akhir dari sebuah surat itu? Ingin segera selesai. Jadi kalau baca Al-Quran itu tinggal seberapa halaman deh gitu, ya. Nah, gitu, Pak. Nah, jadi yang jadi perhatiannya adalah ini tinggal berapa lama lagi nih selesai. Nah, maka jemaah sekalian, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu membagi tilawah dalam dua. Satu, ada tilawah lafzi, yang kedua ada tilawah maknawi. Kalau tilawah lafzi seperti yang kita lakukan, ya, yang mayoritas kita lakukan, kita baca ayat-ayatnya terus. Bisa selembar, bisa 2 lembar. Biasanya kalau di bulan Ramadan ini ada target lah, ya. Targetnya 1 hari 1 juz, biasanya gitu, ya. Nah, ada bagannya. Kalau pingin khatam sekali, berarti berapa lembar per hari. Kalau 2 kali, berapa lembar per hari. Pokoknya patokannya gini, jamaah sekalian. 1 juz itu 20 halaman atau 10 lembar. Nah, jadi kalau jamaah sekalian baca 1 lembar per hari, berarti per 10 hari itu 1 juz. Berarti kalau 1 bulan 3 juz, 10 bulan baru tamat. Ya. Kalau pingin 3 bulan sekali, nah berarti harus lebih banyak lagi, ya. Berarti harus per 3 hari 1 juz, ya, per 3 hari 1 juz. Kalau per 3 hari 1 juz, berarti per hari sekitar 7 halaman.
Nah, jamaah sekalian, tapi ada yang disebut dengan tilawah maknawi. Kalau tilawah maknawi itu yang jadi targetannya bukan selesai, tapi yang jadi targetkannya adalah faham. Dan itu waktunya bisa lama. Satu ayat itu bisa menghabiskan waktu seharian jamaah sekalian. Ya, karena dia telusuri ini maksudnya apa. Ya. Kemudian terjemahannya, bagaimana pandangan para ulama tentang ini terus ditelusuri. Jadi dia mentadaburi ayat demi ayat dari yang ia tilawahi. Itu namanya tilawah makna. Kedua-duanya harus kita lakukan jemaah. Ya. Kalau tilawah lafzi itu ya dalam rangka menjaga lafadznya, ya, menjaga lafadznya. Nih kan jamaah sekalian, kita juga harus berupaya untuk bisa menghafal Al-Quranul Karim berapapun yang kita hafal. Tapi yang kedua, Al-Quran itu kan hudan, Al-Quran itu kan petunjuk, ya, pedoman hidup kita. Nah, kalau kita tidak paham kandungan Al-Quranul Karim, bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita? Jamaah sekalian, bagaimanapun canggihnya sebuah handphone, kalau nggak bisa makainya tetap aja jamaah sekalian jadi sampah. Betul tidak? Ini Al-Quran itu kitab canggih loh jamaah sekalian. Al-Quran itu kitab canggih, ya Pak. Al-Quran itu kan kalau dari sisi waktu bicara tiga, bicara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Al-Quran kan bicara tiga itu. Ya, jadi ketika Al-Quran itu turun, bicara tentang masa lalu, bicara tentang apa yang terjadi saat itu, bicara tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oh, berarti kan ini canggih ya Mas. Tapi bagaimanapun canggihnya Al-Quranul Karim ini, kalau kita tidak mempelajarinya, tidak mentadaburinya, ini akan menjadi sesuatu yang tidak kita ambil manfaat. Dan jamaah sekalian, itu ada ini ya, silakan nanti jamaah sekalian bisa browsing. Itu salah satu Perdana Menteri di satu negara itu pernah ngomong jamaah sekalian, ya, percuma kata dia, apapun yang kita lakukan untuk menghancurkan kaum muslimin, ya, selama Al-Quran masih ada di tengah-tengah mereka. Jadi selama Al-Quran berada di tengah-tengah mereka, jangan haraplah kita bisa menghancurkan kaum muslimin. Jadi apa kuncinya? Jauhkan kaum muslimin dari Al-Quranul Karim. Ya. Makanya jamaah sekalian, sekarang ini dengan banyaknya rumah-rumah tahfidz, ya banyak pondok-pondok tahfidz, ya, dengan adanya orang-orang semangat. Dulu saya ingat tahun berapa ya, sekitar tahun 90-an itu jamaah sekalian, itu kampus-kampus itu ramai loh Pak. Mungkin jamaah sekalian ada yang seangkatan ya, kampus-kampus itu ramai Pak. Kegiatan keagamaan di kampus-kampus itu marak ya, sebelum pada akhirnya terkena fitnah. Nah jamaah sekalian, Abu Ishaq rahimahullah ta'ala berkata, "Wat-tabyin la yatimmu bi an yujajjila fil qura wa innama yatimmu tabyinu bi an yubayyina jami'al huruf wa yufiha haqqaha minal isba'." Membaca dengan jelas tidak mungkin bisa dilakukan jika membacanya terburu-buru. Gak mungkin kalau terburu-buru, itu bagaimana bisa menikmati jamaah sekalian? Kita ini kalau makan saja nih, kalau makan terburu-buru, apa bisa dinikmati? Enggak jamaah sekalian. Kalau ingin menikmati itu benar-benar, ya, benar-benar ya setiap suapan itu dia rasakan. Nah, membaca dengan jelas hanya bisa dilakukan jika dia menyebut semua huruf dan memenuhi cara pembacaan huruf dengan benar. Nah jemaah sekalian, inilah salah satu di antara keunggulan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Jadi cara membaca hurufnya saja ada kaidahnya.
ada makhrajnya, ada sifatnya. Dalam bahasa Indonesia ada B, jamaah sekalian. Bagaimana cara mengucapkan B? Terserah aja, nggak ada ketentuannya, betul tidak? Ya, nggak ada ketentuannya. Kita mau bilang B, mau bilang B, mau bilang terserah aja. Tapi ketika kita membaca huruf ba, ya Pak ya, ba, ya, dalam bahasa Arab ada aturannya aja sekalian. Gak boleh orang baca misalkan nih, ba, gak boleh. Karena kalau itu akan tertukar dengan huruf mim. Atau misalnya agak terbuka, ba, ya, enggak boleh. Ada ketentuannya. Ketika kita mengucapkan huruf ja, walaupun dalam bahasa Indonesia ada j ya, ja, beda, ada makhrajnya, ada sifatnya. Apalagi untuk huruf-huruf yang nggak ada kayak ghin ya, ghin itu kan nggak ada. Makanya di huruf Latin transliterasinya dengan g dan h gitu ya. Karena memang ini unik, nggak ada dalam yang lain. Nah, Imam Al-Qurtubi memberi pesan gini, la ta'jal bi qiraatil Qur'an bal iqra'u fi mahalin wa bayanin ma tadabburil ma'ani. Janganlah engkau tergesa-gesa dalam membaca Al-Qur'an, akan tetapi bacalah Al-Qur'an itu perlahan, jelas disertai dengan mentadaburi kandungannya. Ini pesan yang disampaikan oleh Al-Qurtubi ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Berikutnya hadis nomor 9. Hadis nomor 9 ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Darimi, kemudian At-Toyalisi dan Imam Al-Baihaqi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini sahabat yang dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla panjang usia. Dan bukan hanya sekedar panjang usia nih. Anas bin Malik ini diberi keturunan yang banyak, jemaah sekalian. Jadi Anas bin Malik ini umurnya sekitar 100 tahun, anak keturunannya, anak cucunya jumlahnya sekitar 100 orang. Wow, jadi keturunannya banyak ini. Dan jemaah sekalian, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini salah satu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini pernah berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya maksudnya tinggal bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 10 tahun. Jadi Anas bin Malik. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ini bikin penasaran para sahabat itu waktu itu. Mereka bertanya, ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka? Ini kan alangkah tingginya derajat mereka, alangkah terhormatnya mereka menjadi keluarga Allah. Nah, maka Rasulullah SAW menjelaskan, hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuhu. Mereka adalah ahlul Quran, keluarga Allah dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Nah, jemaah sekalian, siapa ahlul Quran ini? Nah, pertama, saya kutip perkataan Al-Munawi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, ai hafazatul Quran. Ahlul Quran itu adalah para penghafal Al-Quran. Ingat jemaah sekalian ya, penghafal Al-Quran itu disebut hafidh. Hafidh itu maknanya penjaga, pemelihara. Mengapa? Jamaah sekalian,
orang yang pernah menyelesaikan hafalan Al-Quran, belum tentu ia tetap menjaga hafalannya. Ya. Karena jamaah sekalian, orang yang menghafal Al-Quran berarti ia mewakafkan dirinya untuk sepanjang hayatnya menjadi penjaga Al-Quranul Karim. Dan jamaah sekalian, orang yang tercela adalah orang yang pernah hafal satu surat, sekarang bilang sudah enggak hafal lagi. Kapungkur mah abdi mah hafal surat anu ayeuna kumaha? Poho ayeuna mah aduh. Apalagi orang yang bilang, saya dulu ya saya di pesantren tahfidz Quran saya hafal. Ya, selesai hafalan 30 juz. Ayeuna kumaha Pak? Laleungitan ayeuna mah geus digawe. Nah, jamaah sekalian, ini bukan baik, Pak, buruk. Makanya jamaah sekalian, ini banyak orang tua kan yang begitu bangga ya, begitu bangga anak-anak itu hafal Quran. Ya, patut kita bangga anak-anak kita hafal Quran. Tapi jamaah sekalian, ini yang gak boleh kita lupakan. Kalau orang sudah hafal Quran, maka dia bertanggung jawab untuk terus-menerus menjaga hafalannya. Ya. Kalau orang cuma sekadar bilang pernah hafal dan sekarang gak hafal lagi, bukan sesuatu yang terhormat jamaah sekalian. Itu tercela. Ya, itu tercela. Nah, makanya kalau kita punya anak, ya mereka jadi penghafal Quran, kita harus siapkan strategi apa berikutnya, ya Pak ya, untuk jaga hafalan anak kita. Bikin rumah tahfidz gitu, ya kan. Kemudian nanti kalau perempuan ya, carikan suami yang juga ya penghafal Al-Quran juga gitu. Lamun budak kurang penghafal Quran, ya Pak ya. Kemudian punya suami penyanyi, wah te sinkron. Kemudian al-amiluna bihi, yang mengamalkannya. Nah, jadi bukan hanya sekedar menghafal Al-Qur'anul Karim, tapi juga mengamalkannya. Hum auliya Allah, mereka adalah wali-wali Allah, al-mukhtassuna bihi, yang dikhususkan dari kalangan manusia. Ikhtisasu ahlil insani bihi. Sammu bidzalik ta'ziman lahum kama yuqalu baitullah. Nah, mereka dinamakan dengan ahlullah sebagai bentuk ta'ziman, pengagungan mereka, seperti halnya Ka'bah disebut dengan Baitullah, masjid-masjid yang lain juga disebut dengan Baitullah. Disebut rumah Allah itu bukan berarti Allah rumahnya di sini gitu Pak. Ya, tapi itu sebagai bentuk pengagungan terhadap tempat itu. Jamaah sekalian, Al-Hafidh Muhammad bin Husain Al-Ajuri berkata, "Fayanbaghi lahu ay yaj'al al-Qur'an rabi'an liqalbihi, yu'ammiru bihi ma kharaba min qalbihi, wa yata'addabu bi adabil Qur'an, wa yatakhallaqu bi akhlaqi syarifatin tabinu bihi an sa'irin nas mimman la yaqra'ul Qur'an." Sudah sepantasnya bagi orang yang Allah ajarkan Al-Quran dan diberi kemuliaan dengannya, berbeda sikapnya dibandingkan dengan orang yang tidak memilikinya. Dia harus memantaskan diri untuk menjadi ahlul Quran, keluarga Allah dan orang pilihannya, menjadikan Al-Quran selalu bersemi dalam hati, menghidupkan apa yang rusak di hatinya, beradab dengannya, berakhlak mulia, tidak seperti kebanyakan orang yang tidak menghafal Al-Quranul Karim. Jadi kalau orang yang hafal Quran, bacaannya bagus tapi sombong, itu kan jadi malu-maluin jamaah sekalian. Saya tata alus malus suara dengan degi. Nah, apa itu degi gitu jamaah sekalian? Mun papangi tarananya, itu aja. Tapi dia itu gak bisa jaga omongannya, tuh Pak. Ya, akhirnya jadi aib jamaah sekalian.
Makanya orang yang hafal Al-Quran itu harus memantaskan dirinya. Jadi perilakunya itu, ucapannya, sikapnya itu berbanding lurus dengan ayat-ayat yang ia hafal. Terakhir, saya kutip perkataan Ibnu Jauziyah. Nah, beliau mengomentari gini jemaah sekalian. Kata beliau, Ahlul Quran humul alimuna bihil amiluna bima fihi. Ahlul Quran itu adalah orang yang menguasai Al-Quran dan menjalankan apa yang terkandung di dalamnya. Wa illam yahfazuhu an dhahrin qalbin. Meskipun ia tidak hafal di luar kepala. Jadi luar kepala itu bahasa Arabnya dhahrin qalbin, ya. Meskipun ia tidak hafal di luar kepala. Jadi meskipun dia tidak hafal di luar kepala, tapi dia berusaha untuk memahami Al-Quranul Karim, berupaya untuk mengamalkan Al-Quranul Karim, dia adalah Ahlul Quran. Wa amma man hafizahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bima fihi falaysa min ahlihi wa in aqama hurufahu iqamatas sahmi. Adapun orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, maka dia tidak termasuk Ahlul Quran. Meskipun ia membaca setiap huruf dalam Al-Quranul Karim itu seperti tegaknya anak panah. Saking fasihnya ya, seperti tegaknya anak panah. Tapi kalau dia nggak paham, dia tidak mengamalkan, dia tidak termasuk ke dalam golongan Ahlul Quran. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan Ahlul Quran meskipun kita belum hafal semua. Kalau hafal sih ada yang hafal jamaah sekalian ya. Setidaknya surat Al-Fatihah ya. Sama trikul. Qul huwallahu ahad. Baik jamaah sekalian, ini yang saya sampaikan pada siang hari ini. Besok insyaallah kita bersua kembali ya. Melanjutkan ke hadis nomor 10 dan selanjutnya di kitab Al-Arba'un hadisan fi fadailil Quran. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.